Drink cukup. Tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين آمين آمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلمي بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama-tama yang saya muliakan Bapak Bupati Kabupaten Karimun, Dr. Andes Haji Nurdin, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur Allah Ta'ala. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan beliau diangkat darajatnya oleh Allah. Demikian pula Bapak Sekda Kabupaten Karimun, Dr. Andes Haji Arif Fadilah. Demikian pula Majlis Ulama Kabupaten Karimun Haji Azhar Hashim. Tak lupa pula yang saya muliakan Bapak Kapolres Kabupaten Karimun AKBP Dwi Surya Cahyono, wabil khusus akhina fillah da'i ilallah Bapak Kiai Haji Misbahul Munir. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Amin Amin Amin. Demikian pula Majlis Ulama Kepri Haji Bakhtiar. Tidak lupa pula Bapak Kasdim Mayor Sugudi. Mudah-mudahan seberat semuanya diberikan berkah oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah. Demikian pula bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Pada malam ini kita berkumpul untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan akidah yang diridhai oleh Allah,
akidah ahli sunnah wal jamaah. Seseorang tidak akan pernah memahami arti daripada akidah ahli sunnah wal jamaah kecuali dia belajar, mendengarkan mutalaah dari kutub-kutubnya, kitab-kitabnya ahli sunnah wal jamaah. Artinya akidah ahli sunnah wal jamaah ini akidah yang tidak keluar dari tuntunan Al-Quranul Karim, dari ajaran yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh keluarga dan sahabat dari sahabat Nabi, yang sampai sekarang kita semua berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saudara-saudara yang saya muliakan, di penjuru dunia ini hampir bisa dikatakan mayoritas berakidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana di dalamnya mengikuti apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran Karim. Terbukti bagaimanakah keridaan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ma'asyiral ulama ahli sunnah wal jamaah. Allah berikan kekhususiaan, Allah berikan kedudukan yang begitu tinggi, Allah berikan kemuliaan yang begitu agung kepada ma'asyiral ahli sunnah wal jamaah, yang mereka mengikuti perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan futuhat kepada orang-orang pilihan Allah, diberikan mata hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemuliaan oleh Allah ta'ala, sehingga setiap doanya digabulkan oleh Allah, setiap ibadahnya dirasakan lezat, setiap amalan-amalannya diberikan keridaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak keluar dari jalur yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga dengan menghidupkan dan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tepatnya 25 tahun kemudian, pada saat terjadi konflik antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, muncullah provokator yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, saudara-saudara. Seorang Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam, seorang pendeta yang pura-pura masuk ke dalam Islam bernama Abdullah bin Sabah, membuat fitnah yang begitu besar pada zaman
Sayyidina Ali ibn Abi Talib pada saat terjadi konflik dengan Muawiyah. Pada saat itu pula Abdullah bin Sabah mengagung-agungkan Sayyidina Ali. Lalu Abdullah bin Sabah dia mengatakan, dan pertama orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka adalah perampok merebut kepemimpinan Ali ibn Abi Talib. Pada saat itu sempat diperangi oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Lalu setelah dibuang oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan pengikut-pengikutnya, dimusnahkan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib, tumbuhlah orang-orang Yahudi yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dia meneruskan misi Abdullah bin Sabah dengan mengagung-agungkan Sayyidina Ali ibn Abi Talib, lalu mengafir-ngafirkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala telah jelas-jelas memuji di dalam Al-Quran Karim, yang mana Allah Subhanahu Ta'ala telah memberikan kemuliaan. Bahkan sahabat-sahabat yang dikafir-kafirkan tersebut adalah orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Pada saat itu kelompok ini disebut pula bernama Rawafidah, orang-orang yang menolak. Karena mereka ini menolak kemufakatan sahabat-sahabat Nabi yang lain tentang kekhalifaan Sayyidina Abi Bakar Siddiq, kekhalifaan Sayyidina Umar, kekhalifaan Sayyidina Uthman. Lalu dia mengklaim bahwa dirinya bermadhab kepada ahla baitin Nabi. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada saat dunia Islam mengetahui bahwa ini adalah permainan-permainan orang yang ingin memusnahkan syariat Islam, lalu kelompok ini yang bernama Syiah. Syiah itu maknanya kelompok pengikut, kelompok pencinta, kelompok pendukung. Tapi yang dimaksud Syiah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karimun ini, adalah kelompok pendukung aliran sesat, saudara-saudara. Lalu pada saat itu, saudara-saudara, mereka mengganti namanya dengan bermadhab kepada Ahlul Bait. 12 Ahlul Baitin Nabi ini yang diklaim sebagai imam mereka. Bahkan dalam kitab ini kitab karangan Khomeini, Kashful Asrar, disebutkan bahwa imam 12 dari imamnya orang Syiah yang diklaim sebagai madhab Ahlul Bait, darajatnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, saudara-saudara.
Bukankah ini suatu kegalil adaban, kekurang ajaran terhadap Nabi Muhammad SAW? Khomeini mengatakan, innal minal a'immatina maqaman la yablughul malakul mugarrab wala nabiyul mursal. Kita punya imam-imam ini, maksudnya imam 12 mereka ini, yang diklaim mereka imam mereka 12 habaib ini, padahal habaib 12 itu tidak sedikit pun mencaci maki sahabat Nabi, tidak sedikit pun menyalahkan, apalagi mengatakan Al-Quran telah berubah. Ini hanyalah akal-akalan orang-orang Syiah untuk memusnahkan syariat Islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh provokator dari orang-orang Syiah itu sendiri, Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, saudara-saudara. Mereka berdalil 12 ini berdasarkan sabda Nabi. Tolong diperhatikan, biar disampaikan kepada orang-orang Syiah yang bodoh-bodoh itu, saudara-saudara. Semakin banyak dia berbicara, semakin kelihatan bodohnya. Mereka berdalil, memegang dalil sabda Rasulullah di dalam kitab Sahih Bukhari, ma yazalul amrul azizan ila 12 rajulan khalifatan kulluhum min Quraisy. Tolong diperhatikan, agama ini akan menjadi kuat selama 12 imam yang memimpin di dalamnya semuanya adalah kelompok Quraisy. Tolong diperhatikan, kelompok Quraisy. Nabi tidak mengatakan keturunanku, tidak, tapi Nabi mengatakan kelompok Quraisy, artinya gabilah. Di atas keturunan Nabi itu ada namanya bangsa Quraisy. Ini adalah menunjukkan keutamaan orang-orang Quraisy, kepandaian orang Quraisy. Karena Imam Syafi'i pula dari Quraisy, Imam Ahmad ibn Hanbal dari Quraisy. Lalu orang Syiah mengklaim dengan dalil ini, mereka mengatakan bahwa mereka bermadhab dengan 12 imam, saudara-saudara. Rasulullah tidak mengatakan satu persatu nama mereka. Kalau seandainya 12 orang yang diklaim sebagai imam mereka, saudara-saudara, dari keturunan Nabi, maka Nabi akan menjelaskan sejelas-jelasnya, sebagaimana Nabi menjelaskan akan lahir Imam Mahdi nantinya, namanya sama dengan aku, kata Nabi. Artinya namanya Muhammad. Saudara-saudara yang saya muliakan, siapakah 12 orang yang diklaim sebagai imam dari imamnya orang-orang Syiah tersebut? Perlu saya berikan wawasan sedikit, biar bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari tempat ini tidak terbujuk oleh orang-orang laknatullah itu, saudara-saudara. Biar bapak-bapak, ibu-ibu ada bahan, biar bapak-bapak, ibu-ibu tidak terbujuk oleh mereka. Dua 12 orang ini, saudara-saudara, semuanya
para habaib yang bermadhab dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah Nabi, mereka lah kelompok ahli sunnah wal jamaah yang mereka klaim sebagai imam mereka, saudara-saudara. Siapakah mereka itu? Sedikit saya beritahu saudara-saudara. Syiah ini ada berbagai macam pecahan. Tolong perhatikan. Syiah ini terbagi berbagai macam bagian. Ada Syiah yang namanya Syiah Zaidiyah, ada Syiah yang namanya Syiah Fatimiyah, ada Syiah yang namanya Syiah Ismailiyah, ada Syiah yang namanya Syiah Sabaiyah. Tapi kalau sudah berbicara Syiah di Indonesia ini, saudara-saudara, cuman satu yang ada, Syiah yang paling sesat, Imamiyah, Ithna Asariyah, atau yang disebut Syiah Khumainiyah, saudara-saudara. Siapakah mereka itu? Yang mereka ini mengklaim bermadhab kepada Ahlul Baitin Nabi. Padahal saudara-saudara, Ahlul Baitin Nabi ini semuanya bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada madhab Ahlul Bait itu, tidak ada, bohong. Kalau seandainya madhab Ahlul Bait itu ada, tentu para habaib seluruh dunia dia akan mengikuti dan akan menghidupkan. Tapi ternyata para habaib di seluruh dunia, baik Sayyidil Habib Syekh Abdul Qadir Jalani, Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim, Sayyidi Syekh Al-Habib Muhammad ibn Abdul Karim As-Sammani, Sayyidi Syekh Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, Sayyidi Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sayyidi Syekh Al-Habib Saleh Tanggul, semuanya saudara-saudara menentang aliran Syiah Ithna Asariyah ini, saudara-saudara. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jalani sendiri menerangkan bahwa Syiah Ithna Asariyah ini telah kafir, bukan Islam, saudara-saudara. Syekh Abdul Qadir Jalani itu orang alim, tidak mengafirkan suatu golongan kecuali ada alasan-alasan tertentu. Demikian juga para habaib yang lain mufakat bahwa Syiah Ithna Asyariyah ini telah kafir, bukan Islam. Jadi kalau sudah bukan Islam, saudara-saudara, mereka ini tidak ada yang namanya dialog. Diperangi, dihabiskan, di back up, baru kalimun akan aman, saudara-saudara. Kita tidak boleh ragu kekafiran orang-orang Syiah Ithna Asariyah ini, saudara. Dia tidak cinta kepada Ahlul Baitin Nabi, melainkan dia mengambing hitamkan keluarga Nabi. Kita ini ma'asyir ahli sunnah wal jamaah yang mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak dinamakan orang ahli sunnah wal jamaah kalau tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman cinta kita ini diatur oleh Allah dan Rasulnya. Artinya tidak menjadikan keluarga Nabi ini melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai menyamakan kedudukannya dengan kedudukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sampai mengatakan seperti orang-orang Syiah, imam-imam mereka melebihi dari para nabi. Kita ini ma'asyara ahli sunnah wal jamaah cinta kepada keluarga Nabi melalui prosedur yang telah Allah subhanallahu ta'ala perintahkan, melalui jalur yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinamakan orang ahli sunnah wal jamaah kalau tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka ini minal muhibbin, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abi Bakar Siddiq, beliau mengatakan urqubu Muhammadan fi ahli baiti, perhatikan Muhammad, demikian juga kepada keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan keluargaku, keluarga Nabi Muhammad lebih aku cintai daripada keluargaku, kata Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Semua sahabat-sahabat Nabi itu minal muhibbin, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i saudara-saudara mengatakan ucapan ini sekaligus dengan tegas menyebutkan cintanya kepada keluarga Nabi. Beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi anzalhu, kafakum adimul qadri man lam yusalli alaikum la salata lah. Wahai keluarga Rasulullah, cinta kepadamu ini wajib sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Cukup kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Barang siapa orang yang tidak salawat kepadamu dalam salatnya, maka tidak sempurna salatnya. Lalu kalau dikatakan ahli sunnah wal jamaah benci kepada ahli baitin Nabi, bencinya di mana? Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik minal muhibbin, tapi cinta di sini saudara-saudara yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, tidak dinamakan orang ahli sunnah wal jamaah kalau tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang saya muliakan, lalu bagaimanakah sikap keluarga Nabi terhadap sahabat dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satu pun saudara-saudara ulama-ulama terdahulu yang mencaci maki sahabat Nabi. Tidak ada satu pun ma'asyiral habaib terdahulu yang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, kecuali beberapa tahun yang lalu ini semenjak Khomeini berkuasa. Lalu Khomeini ini
banyak mempengaruhi, mencuci otak dari para habaib, sehingga mereka berani-beraninya mencaci maki sahabat dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib di seluruh dunia, kalau kita lihat bagaimanakah Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, panutan para habaib seluruh dunia. Sekali lagi, panutan keluarga Nabi seluruh dunia. Tolong diperhatikan, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, panutan para habaib seluruh dunia. Beliau memuji keluarga Nabi Muhammad, memuji sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syairnya beliau mengatakan, wa ashabuhul ghurru kiramu a'immatun muhajiruhum wal ghaimuna binusrati nujumul huda ahlul fadaili wan nada laqad ahsanu fi kulli hamli amanatin wa mutabi'uhum fi suluki sabilihim ila Allah an husni ittifai wa uswati ulaika qaumun qad hadallah faftadi. Kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, sahabat-sahabat Nabi itu adalah sekelompok yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, rahmat. Ikuti mereka, jangan kau berpaling dari mereka. Ini ahli baitin Nabi. Pujiannya terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika qaumun qad hadallah faftadi bihim wastaqim walzam wala tatalafati. Ikuti itu jejak-jejak sahabat-sahabat Nabi, karena mereka berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tatalafati, jangan kau berpaling dari mereka. Fadu gadhin hadimun asla dinihi amuktahimun fi lawjin zayghin wa bid'ati. Barang siapa orang yang mencaci maki sahabat Nabi, itu artinya dia telah merobohkan agamanya, menghancurkan agamanya sendiri, saudara-saudara. Ini ucapan panutan para habaib seluruh dunia, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi tidak ada, saudara-saudara, habaib-habaib terdahulu mencaci maki sahabat Nabi, itu tidak ada. Mereka memuji sahabat-sahabat Nabi karena mereka mengetahui keutamaan sahabat dari sahabat Nabi. Karena mereka mengetahui Allah subhanahu ta'ala di dalam Al-Quran Karim memuji sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu, baik orang-orang muhajir. Orang-orang muhajir, makna muhajir itu mereka yang pindah dari luar Madinah ke Madinah. Wal ansar, mereka yang membela agama Allah. Fasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini sudah cukup, saudara-saudara. Yang mereka mengikuti perjalanannya dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Ridho kepada siapa? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah Rabbul Alamin menyaksikan bahwa Allah ridha terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan mereka pula ridha kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi tidak ada, saudara-saudara, yang namanya madhab Ahlul Bait itu tidak ada, bohong. Yang ada Ahli Sunnah wal Jamaah adalah madhabnya Ahli Baitin Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau madhab Ahlul Bait ini ada, tentu para habaib seluruh dunia akan menghidupkannya. Bukan dimulai dari orang-orang Ajam, orang-orang Iran itu, saudara-saudara. Tentu keluarga Nabi yang akan menghidupkannya. Tapi tidak ada satupun keluarga Nabi, saudara-saudara, yang mengklaim dirinya bermadhab kepada Ahlul Bait, kecuali pada saat Khomeini setelah mempengaruhi, lalu timbullah mereka yang telah diberikan begitu banyak dana oleh Khomeini untuk mengakui bahwa dirinya bermadhab kepada Ahlul Bait. Saudara-saudara yang saya muliakan, Khomeini adalah orang yang pertama menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab mereka. Ini kitab karangan Khomeini. Bagaimanakah Khomeini menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini yang dinamakan cinta kepada habaib? Jadi orang-orang Syiah ini, saudara-saudara, bohong dia cinta kepada keluarga Nabi, bohong. Dia ingin mengambing hitamkan tuh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan ingin menghapuskan syariah dari syariah Islam. Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh hanya duduk menjadi penonton. Kita harus membentengi, karena permasalahan ini bukan permasalahan khilafat. Fil furu', kalau khilaf dalam furu' cabang agama, itu adalah rahmah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmat. Tapi kalau sudah perbedaan dalam usul pokok, ini sudah menyebabkan kekufuran, saudara-saudara. Orang-orang Syiah, dia jelas-jelas dalam kitab-kitabnya menyebutkan bahwa orang-orang Syiah ini mengatakan Quran yang kita baca 30 juz ini telah diubah-ubah oleh sahabat Nabi. Sudah tidak orsinil lagi. Ini perilaku dari perilakunya orang-orang Syiah. Orang Syiah punya Quran tersendiri. Bohong itu, saudara-saudara. Orang Syiah mengklaim mempunyai Al-Quran sendiri yang telah dibawa oleh Muhammad Al-Muntadhar, yang mereka sembunyi karena takut dianiaya oleh pemerintahan pada waktu itu. Yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara, kenapa itu Imam Mahdinya orang Syiah kok sembunyi? Ada apa sembunyi? Kalau dia katakan takut dengan kekejian dari penguasa pada waktu zamannya, kenapa kok nggak keluar sekarang-sekarang? Bukankah orang Iran sanggup melindunginya? Bukankah orang-orang Syiah yang lain sanggup untuk melindunginya? Ini bohong, saudara-saudara. Dalam kitab Al-Kafi, ini kitab rujukan orang-orang Syiah, saudara-saudara. Kitab ini, Al-Kafi ini, dipuji oleh orang-orang Syiah setinggi langit. Dengan susah payah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah untuk mendapatkan kitab Al-Kafi ini, karena ini adalah kitab rujukan dari rujukan orang-orang Syiah. Rujukan kitab orang Syiah Al-Kafi ini, dengan susah payah ulama-ulama untuk mendapatkannya sampai membeli di Qom di Iran sana.
setelah mendapatkan kitab ini, melihat, membongkar kesesatan-kesesatan di dalamnya, ternyata di sini disebutkan, saudara-saudara, bahwa orang Syiah itu punya Al-Quran yang namanya Quran Fatimah, yang mana pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia, Jibril datang kepada Fatimah Az-Zahra, kemudian Fatimah Az-Zahra memberikan tahu kepada suaminya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, lalu Sayyidina Ali ibn Abi Talib menulisnya, lalu diberikan nama Quran Fatimah. Tapi anehnya, saudara-saudara, di dalam kitab Al-Kafi ini, karangan Kulaini, disebutkan di dalam Quran yang diklaim oleh orang Syiah Quran Fatimah, padahal itu bohong. Di dalamnya tidak ada hukum halal haram, saudara-saudara. Makanya orang-orang Syiah, khamr, heroin masuk terus. Orang-orang Syiah tidak mengenal halal dan haram, sampai-sampai orang-orang Syiah dalam kitab Hukumiyat Islamiyah, orang Syiah tidak mengenal halal dan haram, sampai-sampai bukan hanya mut'ah dengan orang yang masih gadis. Dalam ajaran Syiah diperbolehkan menikah mut'ah dengan istri orang, saudara-saudara. Mau dibiarkan? Mau dibiarkan? Saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau istri sampean diambil oleh orang Syiah, dikawin, bagaimana Pak? Saya ingin tahu, kalau istri sampean tidak tahu, bapak-bapak, tiba-tiba istri sampean dikawin oleh orang Syiah, ini sudah jelas penyimpangan. Al-Quran tidak mengajarkan demikian. Bahkan dalam kitab yang bernama Manaratul Ilmi, tolong perhatikan, Manaratul Ilmi, kitab dari kitabnya orang Syiah, diperbolehkan anak ini menggauli, berhubungan intim dengan ibu kandungnya yang janda, saudara-saudara. Ini bukan mengarang, bukan. Makanya kalau mau tahu kesesatan-kesesatan Syiah itu, kembali kepada rujukan kitab-kitab mereka. Berdialog dengan mereka ini percuma. Mereka ini pembohong, mereka ini penipu, saudara-saudara. 100 tahun pun tidak akan pernah berhenti, saudara-saudara. Tahun tidak akan pernah ketemu. Imam Syafi'i, pada saat Imam Syafi'i mendengar tentang Syiah Imamiyah ini, lalu Imam Syafi'i mengatakan, tolong diperhatikan, ini Imam Syafi'i orang alim. Kata Imam Syafi'i, kelompok Syiah Ithna Asyariyah ini adalah kelompok yang paling bodoh, kelompok yang paling tercelah, kata Imam Syafi'i. Ma ra'aitu fi ahli ahwa'in qauman ashhadu bizur minar rafidah. Aku tidak pernah melihat suatu kelompok yang senang mengumbar-ngumbarkan sumpah palsu seperti kelompok orang-orang Syiah Ithna Asyariyah, seperti terjadi di Karimun ini, saudara-saudara. Mereka kelompok Syiah Ithna Asyariyah pendusta, penipu, saudara-saudara. Imam Malik mengatakan, perhatikan, Imam Malik adalah murid Imam Ja'far Shadiq. Imam Abi Hanifah murid Imam Ja'far Shadiq. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Imam Ahmad ibn Hanbal murid daripada Imam Syafi'i. Ini murid langsung Imam Ja'far Shadiq mengatakan, apa jawab dari Imam Malik? La tukallimuhum. Tolong diperhatikan masyarakat Karimun, ya.
La tukallimuhum. Sekali lagi, tolong dicatat di dalam hati saudara-saudara saya semua yang hadir pada malam ini. La tukallimuhum wala tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Jangan kau berdialog dengan mereka, kata Imam Malik, saudara-saudara. Jangan kau mengambil riwayat dari riwayat mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta, penipu, kata Imam Malik, saudara-saudara. Makanya kita mohon kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres, pejabat-pejabat pemerintah yang lain untuk segera membackup, menutup masjid-masjidnya orang-orang Syiah. Kita memohon kepada pejabat pemerintah untuk menutup yayasan-yayasan orang Syiah sesegera mungkin. Kalau pemerintah tidak menutupnya, Polres tidak menutupnya, Bupati tidak menutupnya, saya akan kerahkan saudara-saudara saya semua akan menutup paksa, saudara-saudara. Ini masalah akidah, Bu, Pak. Bukan masalah pekerjaan, ini masalah akidah, masalah halal dan haram. Barang siapa orang yang diam, tidak membantu orang-orang ahli sunnah wal jamaah, itu berarti pengkhianat akidah ahli sunnah wal jamaah, saudara-saudara. Kalau dibiarkan, maka bumi Karimun ini akan menjadi sarang-sarang mungkar, saudara. Sarang-sarang tempat-tempat teroris, saudara-saudara. Apakah anda semua tidak melihat bagaimana perilaku-perilaku guru dari gurunya orang-orang Syiah yang ada di Karimun ini di Iran? Karena orang-orang yang di Karimun ini Syiah-Syiahnya berguru kepada orang-orang yang di Iran, di Qom Iran sana. Bagaimanakah guru mereka memperlakukan orang-orang ahli sunnah wal jamaah? Makanya baca itu sejarah, baca itu, lihat bagaimana tindakan Khomeini terhadap orang-orang ahli sunnah wal jamaah, saudara. Mana itu cinta kepada ahli baitin Nabi? Bagaimanakah tindakan Khomeini di Iran? Orang-orang salat Jumat, saudara, masjidnya dirobohkan, orang-orang di dalamnya dibunuhnya, dikubur hidup-hidup, saudara-saudara, di zaman Khomeini. Sampai sekarang, saudara-saudara, sampai sekarang pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah masih mendekam di dalam penjara-penjaranya orang-orang Syiah, saudara-saudara. Mereka mentiadakan salat Jumat, mereka menabur-naburkan nikah mut'ah, mereka menghalalkan khamar, menghalalkan heroin. Makanya buka itu berita, lihat tuh, terbesar di dunia heroin itu nomor 3 adalah Iran. Kalau sampai dibiarkan di Karimun ini, mau jadi apa putra bangsa nanti jadi Karimun ini, saudara-saudara? Saya berkata demikian bukan atas nama panitia, tidak. Saya ingin menyelamatkan saudara-saudara saya jangan sampai mendapatkan laknat dari Allah. Saya ingin menyelamatkan saudara-saudara saya yang ada di Karimun jangan terbujuk karena ajaran taqiyah, dusta. Untuk orang Syiah ini wajib 90% wajib berdusta, saudara-saudara. Makanya ente lihat mukanya itu hitam, tidak ada nur cahaya, saudara-saudara. Apa ente pernah lihat orang Syiah wali min auliyaillah? Tidak pernah saya lihat orang Syiah wali min auliyaillah. Yang ada wali setan, saudara-saudara.
Ini tidak bisa dibiarkan. Dalam kitab Al-Kafi ini disebutkan inna tis'a asharin fid din taqiyah la dina liman la taqiyatalah. Ini senjatanya orang Syiah. Ini nggak perlu ditutup-tutupin. Mungkin kalau di hadapan orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama, orang Syiah bisa menutup-nutupin. Tapi kalau di hadapan orang yang alim-alim, orang-orang yang alim-alim itu tahu bahwa di depannya adalah orang penipu, orang yang suka dusta, orang yang suka mengumbar-ngumbarkan sumpah, saudara-saudara. 90% ajaran orang Syiah itu wajib dusta. Baik dari segi sejarah, menjual-jual Imam Ja'far Shadiq, nama Imam Ja'far Shadiq, lalu dia mengklaim bahwa dirinya bermadhab kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq itu adalah orang yang alim, saudara-saudara. Imam Ja'far Shadiq itu orang yang wara'. Imam Ja'far Shadiq itu orang yang betul-betul kepada Allah Ta'ala min ahlil baitin Nabi, yang mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran Karim dan menghidupkan sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pada saat Imam Ja'far Shadiq sudah dekat-dekat ajalnya mau meninggal dunia, dia berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, "Gal demi Allah, mudah-mudahan aku tidak mendapatkan syafaatnya datukku Rasulullah kalau aku membenci kepada Umar dan Abi Bakar." Imam Ja'far Shadiq mengatakan, mudah-mudahan aku tidak mendapatkan syafaat dari datukku Muhammad Rasulullah kalau aku ini membenci kepada Abu Bakar dan membenci kepada Umar. Ini Imam Ja'far Shadiq mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran Karim. Mengikuti bagaimanakah sunnah dari sunnah Nabi. Orang-orang Syiah selalu mengklaim Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq. Padahal Imam Ja'far Shadiq tidak mengucapkan apa-apa. Kurang ajarnya lagi, saudara-saudara. Di dalam kisah Khomeini disebutkan, di situ pada saat Khomeini berkunjung di satu tempat, di ujung dari tempat negara Iran, di situ ada anak kecil yang baru berumur 2 tahun, 3 tahun dinikahin mut'ah juga dengan Khomeini. Masya Allah. Lalu seorang bertanya kepada Khomeini, "Ya Imam, kalau seandainya kita ini dalam perjalanan, istri kita jauh bagaimana?" Jawab Khomeini, "Kau kumpuli orang laki pun gak masalah." Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maka dari itu, saudara-saudara, ini permasalahan agama, bukan permasalahan madhab. Kita tidak boleh diam masalah ini. Ingat, barang siapa orang yang diam tidak membantu orang-orang ahli sunnah wal jamaah untuk membaik up orang-orang Syiah, berarti dia pengkhianat, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita ini hidup di negara Indonesia yang kita cintai. Kita wajib menjaga bumi Indonesia yang kita cintai ini, saudara-saudara. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Kita tidak mau mereka-mereka ini menjadi orang-orang yang nantinya akan menghancurkan kedaulatan NKRI, saudara-saudara. Karena mereka ini sekarang lagi mengatur strategi. Sebagian diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Apabila ada konflik Syiah, mereka akan berbicara, itu bagian dari Islam. Itu adalah orang-orang bayaran dari orang-orang Iran, saudara-saudara. Siapa orangnya? Anda akan tahu
siapa saja pembela-pembela Syiah yang akan Anda lihat di media, itu pengkhianat-pengkhianat ya saudara-saudara. Orang-orang Syiah mengeluarkan uang tidak sedikit untuk mensyiahkan bumi Indonesia ini saudara-saudara. Miliaran dolar, baik dari partai-partainya, penguasa-penguasanya, para kiai-kiai yang mudab-dab di dalamnya, diberikan duit. Minimal dia bersuara kalau Syiah bagian dari Islam. Yang menjadi pertanyaan, orang-orang Syiah ini mau dikatakan Islam, akan tetapi ajarannya keluar dari ajaran Islam. Ajarannya keluar dari perintahnya Allah. Kalau sudah orang keluar dari ajarannya Allah Ta'ala, berlawanan dengan hukumnya Allah, orang yang demikian ini tidak disahkan orang ini murtad dan kafir saudara-saudara. Berdasarkan dalil sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yang berbunyi, man halala haraman atau harrama halala faqad kafar. Barang siapa orang yang menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah atau mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah, maka orang ini telah menjadi kafir saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita tidak ingin Syiah ini merusak bumi Karimun saudara-saudara. Betul tidak? Betul tidak? Kita tidak ingin Karimun ini dijadikan sarang dari sarangnya orang-orang Syiah. Kalau sudah menjadi sarang dari sarangnya orang-orang Syiah, itu berarti sarang dari sarangnya orang-orang teroris saudara-saudara. Makanya itu buka itu. Tolong dibuka sejarah itu. Buka. Mulai dari peledakan Borobudur, peledakan yang ada di Bali. Itu siapa? Bukan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Itu kerjaannya orang-orang Syiah saudara-saudara. Saya telah bersumpah demi Allah, saya akan perangin orang-orang Syiah itu saudara-saudara. Saya sudah sumpah demi Allah, saya sudah siap, saya gadaikan nyawa saya untuk Allah dan Rasulnya. Saya telah bersumpah, saya akan pertahankan NKRI aman dari aliran sesat Syiah yang nantinya akan berakibat menjadi sarang-sarang teroris saudara-saudara nantinya. Saya sempat sedih saudara-saudara, kok bisa berkembang Syiah di Karimun ini? Ada apa? Di Jawa nggak berkembang. Lari mereka ini. Saya kebingungan, lari kemana ini orang ini? Ternyata bersembunyi di Karimun. Sampai ada pondoknya, sampai ada masjidnya saudara-saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ajaran-ajaran di dalamnya ini telah keluar dari Islam, menentang kalam Allah. Maka dari itu saudara-saudara yang saya muliakan, sekali lagi, bubarkan organisasi-organisasi Syiah itu saudara-saudara. Beri laporan terlebih dahulu kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres. Kalau tidak ada tindakan, Allahu Akbar, bubarkan dengan paksa saudara. Hancurkan sarang-sarang mereka. Baru kota Karimun ini menjadi berkah saudara-saudara. Tapi ingat, beri kesempatan Bapak Kapolres, Bapak Bupati untuk menunjukkan
menutup aliran-aliran sarang-sarang sesat orang-orang Syiah, saudara-saudara. Ini tidak bisa didiamkan. Ini berbahaya kepada NKRI. Memang mereka ini kalau di hadapan orang-orang Ahli Sunnah wal Jamaah, di hadapan pejabat-pejabat, mereka terlihat santun. Ingat, santunnya orang Syiah tidak beda seperti serigala berbulu domba, saudara-saudara. Mereka sekarang minoritas. Mereka pura-pura santun. Oh tidak, saya tidak pernah, tidak seperti Fulan bin Fulan, tidak seperti Fulan bin Fulan. Padahal Fulan bin Fulan yang disebutkan itu adalah guru-guru mereka, saudara-saudara. Kita harus kompak, kita harus bersatu. Laporkan kepada aparat, lalu aparat tadi akan menutup dengan dasar fatwa dari MUI, fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan. Sekarang saya mau tanya kepada masyarakat Karimun, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sanggup membubarkan organisasi orang-orang Syiah? Tidak usah takut, saudara-saudara, saya siap di penjara kapan saja. Saya berbicara bukan karena uang, tapi karena Allah Rabbul Alamin. Saya ingin menyelamatkan NKRI ini dari sarang-sarang teroris. Saya tidak ingin NKRI ini dikotori oleh pengkhianat-pengkhianat akidah, menjual-jual nama Ahlul Bait. Mereka bukan bermadhab kepada Ahlul Bait, saudara-saudara. Madhab Ahlul Bait tidak ada satupun yang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Ahlul Bait Nabi bukan pekerjaannya mencaci maki sahabat Nabi. Dari pertama Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan Nabi sebanyak 124.000 Nabi. Tidak ada satupun Nabi yang kerjaannya melaknat sahabat-sahabatnya. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada orang-orang wali min awliyaillah yang kerjaannya melaknat sahabat dari sahabat Nabi. Laknatan ini adalah pekerjaannya iblis dan pekerjaannya pengikut-pengikut iblis, pekerjaannya orang-orang Yahud yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, saudara-saudara. Maka dari itu Syiah harus dibubarkan, Syiah harus dibubarkan, Syiah harus dibubarkan, saudara-saudara. Kita beri kesempatan kepada aparat untuk bertindak terlebih dahulu. Setuju? Kita beri kesempatan kepada Bapak Bupati dan Bapak Kapolres Pemda semuanya untuk bekerja tutup terlebih dahulu organisasi Syiah, karena ini berdampak berbahaya dengan NKRI dan berbahaya kepada anak turunan kita nantinya. Sekali lagi, kalau pemerintahnya tidak berbuat, pemerintahnya diam 1000 bahasa, saudara-saudara, kita akan tutup dengan cara kita, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada masyarakat Karimun. Mudah-mudahan masyarakat Karimun dibersihkan dari orang-orang Syiah laknatullah. Mudah-mudahan bumi Karimun ini semuanya dihuni ahli sunnah wal. Mudah-mudahan orang-orang Syiahnya itu, saudara-saudara, diberikan sadar oleh Allah kembali kepada ahli sunnah wal jamaah dan segera ditutup, segera ditutup, segera ditutup, saudara-saudara. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, dan melindungi kepada kita. Mudah-mudahan semuanya dijadikan pejuang ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darajat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah kepada masyarakat Karimun. Dan mudah-mudahan orang-orang Syiah laknatullah dihancurkan oleh Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan orang-orang Syiah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pendusta agama orang-orang Syiah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala gabulkan hajat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darajat kita. Dan mudah-mudahan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan berkah hidupnya oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala menjauhkan kita semua dari bala, menjauhkan kita semua dari musibah, menjauhkan kita semua dari murkanya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. 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 Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizq, taubatan qabla al maut, shahadatan inda al maut, maghfiratan ba'da al maut, wa afuwan inda al hisab, wa amana min al adab, wa nasiban min al jannah, warzuqna nadhar ila wajhika al karim. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin, kami semua memohon kepadamu ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami masyarakat Karimun ini ya Allah. Berikanlah berkat kepada masyarakat Karimun ya Allah. Banyakkan rezekinya ya Allah. Gabulkan hajatnya ya Allah. Berikan di dalamnya keimanan dan ketakwaan kepadamu yang dengan hakikatnya iman dan takwa ya Allah. Serta gampangkanlah urusannya ya Allah. Gampangkan dirinya menuju haji Baitul Haram ya Allah. Gampangkan dirinya menuju haji Baitul Haram ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Hannan, ya Wadud, ya Hayyu ya Qayyum. Panjangkanlah umur ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, hancurkanlah salang-salang Syiah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, berikanlah kehancuran kepada orang-orang Syiah Ithna Asyariyah di Karimun ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli wa sallim salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub وآل آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم يا عاظم السلطان، يا كادم الإحسان، يا دائم النعم، يا كاثر الخير، يا كاثر الجود، يا واسع العطايا، يا باسط الرزق، يا خافي لطفي، يا جامل الصنعي، يا جامل الستر، يا حليم لا يعجل، يا كريم لا يبخل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآل آله وصحبه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا يا رب. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا معمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك اليسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير، وأنت عليم بها وخبير وبصير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجعنا. اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرونه وقبله من حيث لا نرهم. اللهم فعيسهم منا كما عيسته من رحمتك،
وقنته منا كما قنته من عفوك وبعد بيننا بينه كما بعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.